apapun, meskipun itu hal buruk pun bisa jadi pengalaman. FWB itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil. Tapi aku yakin bahwa kedewasaan itu nggak hanya perkara umur. Pastikan dirimu selalu ada di kondisi yang aman dan terkendali. Halo, aku Zizi, aku 24 tahun, aku creative director. Halo, aku Yayang, 27 tahun, aku sibuk sebagai freelancer, content writer, dan juga mahasiswa magister. Halo, aku Grace, aku 30 tahun, aku bekerja sebagai manajer. Halo, aku Angie, 30 tahun, profesi aku sebagai konsultan kesehatan. Hubungan seksual bisa dilakukan tanpa adanya komitmen. Apa ini? Agree? Karena secara biologis, seks adalah kebutuhan manusia, naluri, bisa dilakukan selama ada consent dan ada rasa suka sama suka tanpa ada paksaan apapun. Kayaknya itu sih basicnya yang penting. FWB itu kan sebenarnya atas persetujuan berdua dilakukan bersama, ya kan? Sebenarnya kalau perempuan yang hanya dirugikan, dari sisi laki-laki pun juga bisa dirugikan gitu. Menurut aku seperti itu. Jadi bukan hanya pihak perempuan kalau melakukan FWB itu hanya dirugikan, tapi dari sisi laki-laki pun. Karena pasti dampaknya panjang banget gitu. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, apalagi kalau kita sebagai perempuan. Perempuan itu paling rentan mendapatkan kerugian terhadap hal-hal tanpa konsen gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya kerugian itu terjadi, walaupun sudah seprotektif mungkin. Hubungan friends with benefit merugikan perempuan. Setuju apa enggak? Perempuan itu memang sangat rentan itu untuk mengalami kerugian gitu. Ngomongin soal biologis kan, bahwa hanya wanita yang memiliki rahim. Dimana ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, walaupun sudah bagaimanapun caranya, rentan banget itu untuk terjadi gitu, apalagi tanpa hubungan. FWB itu kan sebenarnya atas persetujuan berdua dilakukan bersama, ya kan? Sebenarnya kalau perempuan yang hanya dirugikan, dari sisi laki-laki pun juga bisa dirugikan gitu. Menurut aku seperti itu. Jadi bukan hanya pihak perempuan kalau melakukan FWB itu hanya dirugikan, tapi dari sisi laki-laki pun. Open relationship atau partner memilih lebih dari satu pasangan, it's fine. Setuju atau nggak setuju gitu? Enggak sih. Nope. Kalau menurut aku penting untuk kita dengan pasangan punya komitmen dengan satu sama lain meskipun itu FWB, karena pertimbangannya adalah masalah kesehatan. Nggak mungkin dong kayak kita nggak tahu pasangan kita sama siapa, tracknya kayak gimana. Aku rasa komitmen itu yang menjadi salah satu cara untuk kita saling menjaga satu sama lain. Sebagai seorang yang monogami, meskipun dalam FWB, singularity hati itu tetap penting banget sih, kayak the base commitment, even though there is no like the real commitment among two people. Gimana ya, kalau ngomongin ini adalah perempuan, pasti nggak ada yang mau diduakan, sesimpel itu sih sebenarnya. Gimana ya, komitmen itu adalah salah satu hal yang memang sakral banget, harus dijaga gitu. Itu perkara hati gitu, perkara hati yang nggak bisa dibohongi bahwa ya satu aja gitu. Nggak akan pernah orang mengatakan bahwa akan adil terhadap hati, Wena. Menurut saya gitu. Asik. Sanggup ya. Jadi, membangun komitmen dengan pasangan, sekalipun itu FWB, seperti Mbak Zizi bilang, memang kita tidak tahu track record pasangan kita bagaimana, terlebih untuk urusan seksual gitu. Penyakit menular seksual itu sering didapatkan karena sering bergonta-ganti pasangan. Jadi meskipun kita memutuskan relationship dengan FWB, itu juga harus tahu bagaimana latar belakang pasangan kita gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak deh, ribet ya kan, satu aja. FWB lebih aman daripada one night stand atau cinta satu malam. Cinta satu malam. FWB itu kan benefitnya kan banyak banget, bukan hanya seksual, kita juga bangun komunikasi setiap hari sama pasangan kita gitu. Meskipun nggak ada
ada beberapa hal yang nggak bisa kita tuntut dari pasangan FWB kita. Tapi menurut aku itu lebih aman daripada one night stand. Coba bayangin one night stand, kita nggak tahu orang itu gimana, latar belakang, kembali lagi ke latar belakang, terus orang-orang aslinya itu bagaimana gitu. Serem banget pokoknya kalau one night stand tuh. Cinta satu malam nggak mau. Tidak indah. Maunya bermalam-malam. Iya, jauh istimewa. Hah, balik lagi ke ini ya, STD itu menakutkan sekali loh. Kalau aku sering banget ngobrol sama dokter, penyakit menular seksual itu sangat balik lagi rentan ke cewek. Itu kayaknya resikonya gede banget sih. Dari FWB sendiri kalau kan benefit, dan benefit itu nggak selalu seksual, dan sebagai manusia kebutuhan kita untuk berteman dengan orang lain adalah untuk mencari benefit wherever it is. Dan kalau dalam one night stand, I think like we don't find the real benefit from people. Oke, kalau aku sangat setuju kalau FWB itu lebih aman daripada one night stand, karena di situ kita udah menjadi friends, udah ada connection, udah ada komitmen, udah ada agreement, kita udah sama-sama tahu batasan kita di mana, boundaries kita kayak apa, dibandingkan dengan one night stand yang kita bahkan nggak tahu mungkin orangnya kayak gimana kan. FWB adalah hubungan yang membuang waktu. Aku nggak setuju, karena ketika kita sudah memutuskan diri untuk terjun ke dalam hubungan FWB, berarti kita udah tahu konsekuensinya apa, emang itu jalan yang kita pilih apa. Mungkin memang misalkan seseorang memutuskan memilih hubungan FWB daripada hubungan yang real, mungkin koneksi yang lebih jauh, langkah yang lebih jauh, relationship yang lebih jauh, memang itu hal yang dia butuhkan saat itu mungkin. Enggak juga, enggak selalu buang waktu. Kan aku tadi bilang bisa jadi dari kita bangun FWB sama pasangan, ternyata kita merasa lebih cocok dan saling baper, terus membangun relationship, ya why not gitu. Jadi bukan membuang waktu. Yang membuang waktu tuh kalau kita punya FWB banyak, ya itu jelas membuang waktu. Aduh. Satu nggak cukup sanggup ya. Hubungan seksual bisa membuat jatuh cinta. Ya. Buat aku, dalam sudut pandangku, hubungan seksual itu sama seperti kita bertemu orang lain dan bersalaman. Ya udah, silaturahmi aja, kan nggak harus baper, kan nggak harus kita cuma kalau salaman tangan ini adalah yang lain gitu. Ya udah gitu aja, se-basic itu sih kalau dalam sudut pandangku. Oke. Gimana ya? Karena itu tuh sesuatu yang sakral banget gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan badaniah, Badaniah. masuknya juga ke harfiah, apa sih namanya? Harfiah. Batiniah. Jadi sedikit banyak kalau misalnya dibilang I wanna keep myself with something that not included in relationship atau feelings, I don't think that it can, it can related in everyone. Tapi kalau buat cewek, I think it's lebih related sih, karena itu kayak gimana ya, perasaan cewek sama cowok kan beda banget gitu. Cowok logik banget tentang logika, kalau cewek perasaan, mau nggak mau dibilang kamu sekuat apapun, itu kayaknya bakal tetap aja sih sedikit banyak tuh nyantol karena hubungan gitu. Kalau aku setuju bahwa hubungan seksual itu bisa membuat kita jatuh cinta, karena secara biologis tuh badan kita itu dibentuk ketika kita melakukan kegiatan itu, kita akan melepas hormon oksitosin yang bisa membuat kita tuh merasa dekat dan mungkin jatuh cinta sama orang itu. Iya, jadi menurut aku iya pengaruh, tapi bukan satu-satunya untuk membuat kita jadi jatuh cinta. Mungkin kalau dapat pasangan yang good sex-nya ya itu boleh gitu, jadi nilai plus gitu. Gitu sih. Jadi hubungan seksual bisa bikin kita jatuh cinta, tapi belum tentu jadi dasar kita untuk mau in relationship dengan seseorang, karena bukan satu-satunya alasan. FWB can be a good option somehow. Karena pertanyaannya itu it could be a good option somehow. Iya, emang somehow bisa jadi good option daripada option-option yang lain yang bisa yang bisa lebih membahayakan lah. Mungkin lebih ke keamanan, keselamatan gitu kali ya.
terbaik mungkin salah satunya ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, termasuk kepada perempuan. FWB could be a good option in case you are bored with your relationship. It could be like that. Terus pas bosen single tapi nggak pengen ribet dengan komitmen, bisa. Karena FWB kan nggak harus tentang seksual. Kayak yang virgin person could do that gitu kan. Cuma bisa skinship atau kadring-kadring aja juga bisa. FWB boleh jadi salah satu pilihan kalau kita nggak mau kesepian tapi nggak mau komitmen juga. Tapi kembali lagi kita juga harus tahu tadi latar belakang FWB kita gimana gitu. Safety can be fun. FWB can be good somehow, yes. Karena in relationship itu menurut aku cost-nya cukup gede ketika kita harus connect dengan seseorang secara emosional, secara psikis kita harus siap. So if you're not available yet to jump in a relationship, FWB can be your option. Ketika kamu emang mau fokus di karir misalkan masih banyak hal yang harus kamu achieve dan you cannot afford the whole relationship, maybe ya it can be a good option karena itu jadi fair ketika kamu dan pasanganmu tahu batasannya ada di mana dan kalian berdua fine dengan itu, so it can be good. Oke, so untuk perempuan di luar sana, take care of yourself. Pastikan dirimu selalu ada di kondisi yang aman dan terkendali. Think about the consequences before you jump into something. Pastikan kamu tahu harus kemana dan harus apa ketika kamu menghadapi sesuatu. You only live once, and apalagi ya? So always think big, think for the further. Kayak yang nggak cuma 1 tahun 2 tahun, cuma bisa sampai 5 tahun biar you're not gonna regret your life later, even though meskipun apapun yang terjadi, meskipun itu hal buruk pun bisa jadi pengalaman buat diri kita sendiri. Nggak harus jadi aib atau bahan untuk merendahkan diri sendiri. Meskipun life never flat, tapi please always rethink, not only twice, could be thrice or anything. Aku yakin bahwa kedewasaan itu nggak hanya perkara umur sih. Jadi berapapun umur kamu, berapapun yang akan kamu hadapi, itu memang harus berpikir sangat dalam. Apalagi kalau kita ngomongin soal mental dan juga kesiapan terhadap sesuatu. Dan berpikir lebih jauh itu adalah bentuk dari kedewasaan seseorang. Jadi ketika melakukan sesuatu, lakukanlah dengan tanggung jawab penuh dan dengan kesadaran penuh bahwa konsekuensi selalu ada. Nah, pikirkan apapun dengan matang. So keep your mental health always. FWB itu bukan berarti perkara baik dan buruk, tetapi FWB itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil. Ketika teman-teman tidak dirugikan dan merasa bahagia dengan keputusan teman-teman yang sudah ambil, ya teman-teman lakukan aja. Tetapi ketika teman-teman memilih untuk melakukan FWB tapi banyak hal yang dirugikan dari teman-teman sendiri, maka ambil pelajaran dan jangan diulangi lagi. Tetap bahagia dan jangan lupa berolahraga.